Surga idilis Gili Trawangan menjadi latar belakang tragedi kelam yang mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Pada tanggal 16 April 2025, Brigadir Muhammad Nur Hadi, seorang perwira dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, ditemukan tak bernyawa di dasar kolam renang sebuah villa pribadi. Apa yang awalnya bisa dianggap sebagai kecelakaan tragis dengan cepat terurai menjadi dugaan pembunuhan, narasi kelam pengkhianatan dan kekerasan. Korban yang seharusnya menikmati liburan justru menemui akhir yang brutal, menimbulkan gelombang kejutan tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga di seluruh negeri, menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman tentang institusi yang bertugas melindungi warga negara. Temuan awal dari tempat kejadian sangat mengganggu dan menjauh dari tenggelam biasa. Kecurigaan adanya tindak pidana mendorong penyelidikan forensik menyeluruh, termasuk penggalian dan autopsi kedua. Hasilnya mengkonfirmasi ketakutan terburuk. Para ahli medis menemukan tanda-tanda kekerasan yang jelas, terutama di leher korban. Laporan forensik tidak ambigu luka fatal ditimbulkan saat Brigadir Nur Hadi masih hidup, menunjukkan bahwa ia diserang sebelum ditenggelamkan ke dalam air. Bukti krusial ini mengubah kasus dari potensi kecelakaan menjadi penyelidikan pembunuhan besar-besaran, menyiapkan panggung untuk penyelidikan yang kompleks dan sensitif, yang akan menguji integritas Polda NTB. Saat penyelidikan semakin mendalam, fokus menyempit pada individu-individu yang bersama Brigadir Nur Hadi pada jam-jam terakhirnya. Pada tanggal 6 Juli 2025, setelah berminggu-minggu pengawasan ketat dan pengumpulan bukti, Polda NTB secara resmi menetapkan 3 tersangka. Pengumuman itu mengejutkan, karena 2 dari tersangka adalah sesama anggota polisi, Kompol WG dan Ibda HC. Keduanya sejak itu telah dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. Tersangka ketiga adalah seorang wanita sipil, diidentifikasi dengan inisial M, yang juga berada di tempat kejadian. Keterlibatan anggota polisi sebagai pelaku pembunuhan sesama anggota, terutama dari Propam, segera memicu kemarahan publik dan menarik paralel dengan kasus-kasus korupsi dan kekerasan internal polisi lainnya yang berprofil tinggi. Kasus ini kini menjadi pengingat yang mencolok tentang sisi gelap yang bisa ada dalam institusi yang seharusnya menegakkan hukum. Korban, Brigadir Nur Hadi, adalah anggota unit Internal Affairs, sebuah divisi yang bertanggung jawab untuk mengawasi polisi itu sendiri. Fakta ini telah memicu spekulasi luas tentang motif di balik pembunuhannya. Apakah ini perselisihan pribadi yang lepas kendali? Ataukah ini tindakan balas dendam yang diperhitungkan terkait dengan tugasnya sebagai perwira Propam? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya krusial untuk memberikan keadilan bagi keluarganya, tetapi juga untuk memahami masalah sistemik yang mungkin telah memungkinkan kejahatan keji semacam itu terjadi di dalam jajaran kepolisian. Perjalanan menuju kebenaran baru saja dimulai. Kepolisian Daerah NTB menghadapi tekanan besar untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan kredibel, mengetahui bahwa setiap langkah akan diawasi oleh publik yang waspada. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Syarif Hidayat, berjanji bahwa proses tersebut akan ditangani dengan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk tujuan ini, penyidik memulai misi pengumpulan bukti yang melelahkan. Mereka dengan cermat menyisir tempat kejadian perkara, mengumpulkan bukti fisik, dan mendokumentasikan setiap detail yang dapat menjelaskan detik-detik terakhir kehidupan Brigadir Nur Hadi. Penyelidikan ini tidak hanya urusan lokal. Ia memanfaatkan sumber daya dan keahlian dari luar provinsi untuk memastikan integritas dan kedalamannya. Unsur manusia dalam penyelidikan sama pentingnya dengan bukti fisik. Penyidik mewawancarai setidaknya 18 individu yang dianggap sebagai saksi potensial, menyusun garis waktu peristiwa yang mengarah pada pembunuhan. Mengingat kompleksitas dan sensitivitas kasus, pihak berwenang juga meminta bantuan dari 5 ahli yang berbeda, termasuk forensic experts working in a lab, meeting with legal and forensic consultants, legal experts discussing in office at stock, spesialis forensik, hukum pidana, dan bahkan seorang pemeriksa poligraf internasional. Untuk memperkuat kredibilitas kesaksian saksi, sebuah mesin poligraf atau detektor kebohongan didatangkan dari Polda Bali. Alat canggih ini digunakan untuk memverifikasi pernyataan individu-individu kunci
menunjukkan komitmen untuk menggunakan teknologi modern untuk mengungkap kebenaran dan tidak meninggalkan batu yang tidak terbalik dalam kasus penting ini. Kombinasi bukti forensik dan kesaksian saksi menjadi dasar kasus terhadap para tersangka. Laporan autopsi yang merinci luka-luka sebelum kematian menjadi saksi yang diam namun kuat, secara langsung bertentangan dengan narasi tenggelam yang tidak disengaja. Ini ditambah dengan pernyataan dari mereka yang hadir di villa, memberikan penyidik dua bukti utama yang diperlukan untuk melanjutkan tuntutan pidana. Para tersangka kemudian didakwa berdasarkan Indonesian Legal Documents, Judges Gavel and Law Books, Courtroom Close-up of Legal Papers, Stock, and Distribute Equally. Pasal 351 ayat 3 KUHP untuk penganiayaan yang menyebabkan kematian dan berpotensi pasal 359 untuk kelalaian yang menyebabkan kematian bersama dengan pasal 55 yang membahas keterlibatan dalam kejahatan. Kerangka hukum ini menetapkan jalur yang jelas menuju penuntutan. Meskipun dakwaan telah diajukan, penyelidikan masih jauh dari selesai. Kombes Syarif Hidayat telah mengindikasikan bahwa penyidik sedang menjajaki kemungkinan pembunuhan berencana, dakwaan yang membawa hukuman jauh lebih berat. Berkas kasus yang kini tebal dengan analisis ahli, pernyataan saksi, dan laporan forensik, secara resmi diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi NTB pada awal Juli 2025. Ini menandai tonggak penting, memindahkan kasus dari tangan polisi ke sistem peradilan. Namun, penyerahan ini tidak berarti berakhirnya kepentingan publik. Sebaliknya, ia mengalihkan fokus ke tahap berikutnya, di mana bukti akan diuji di pengadilan dan pencarian keadilan terus berlanjut. Sejak berita kematian Brigadir Nur Hadi tersiar, kasus ini telah menjadi sorotan publik yang intens, sebagian besar diperkuat oleh media sosial. Paralel yang mengganggu dengan kasus tahun 2022 yang melibatkan Ferdy Sambo dan Brigadir Joshua tidak luput dari perhatian publik. Segera memicu skeptisisme yang mendalam dan tuntutan kuat akan transparansi mutlak. Warga lelah dengan narasi yang melindungi reputasi institusional dengan mengorbankan kebenaran, telah memperjelas bahwa mereka tidak akan menerima penyelidikan yang setengah hati atau tidak jelas. Kasus ini telah menjadi ujian bagi kesediaan kepolisian untuk meminta pertanggungjawaban anggotanya sendiri, terutama ketika korban adalah seorang perwira yang bertugas menegakkan disiplin internal. Tuntutan publik sederhana, tidak ada penutupan, tidak ada perlakuan khusus, dan tidak ada pertanyaan yang tidak terjawab. Sentimen ini telah digaungkan dan diperkuat oleh organisasi masyarakat sipil dan pengawas institusional. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, sebuah badan yang dirancang untuk mengawasi polisi, sangat vokal. Komisioner Kompolnas Choirul Anam telah berulang kali mendesak Polda NTB untuk mempercepat proses hukum dan, yang terpenting, untuk jujur tentang motif di balik pembunuhan tersebut. Ia menekankan bahwa mengungkap alasan pembunuhan itu sangat penting. Perselisihan pribadi akan menjadi kejahatan serius. Tetapi jika Brigadir Nur Hadi dibunuh karena pekerjaannya sebagai perwira Propam, itu akan menandakan serangan langsung dan kekerasan terhadap mekanisme penegakan hukum internal, masalah yang jauh lebih serius dan sistemik. Keluarga Brigadir Nur Hadi, yang terjerumus ke dalam mimpi buruk kesedihan dan ketidakpastian, juga telah menjadi suara yang kuat dalam seruan keadilan. Permohonan mereka untuk penyelidikan menyeluruh, bebas dari upaya apapun untuk mengaburkan fakta, telah sangat beresonansi dengan publik. Mereka tidak hanya mencari hukuman bagi individu yang merenggut nyawa orang yang mereka cintai, tetapi juga kejelasan dan penutupan. Mereka, bersama dengan masyarakat luas, mengawasi tindakan polisi, jaksa, dan akhirnya hakim dengan kewaspadaan yang tajam. Kegigihan mereka berfungsi sebagai pengingat konstan bagi pihak berwenang bahwa ini bukan hanya berkas kasus lain. Ini tentang nyawa yang hilang dan keluarga yang hancur, menuntut tidak kurang dari kebenaran yang lengkap dan tanpa basa-basi. Menanggapi tekanan yang meningkat ini, Polda NTB telah berulang kali meyakinkan publik tentang komitmen mereka terhadap penyelidikan yang transparan dan profesional. Kombes Syarif Hidayat telah menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, terlepas dari pangkat atau posisi mereka di dalam kepolisian. Meskipun jaminan ini merupakan langkah yang diperlukan, publik tetap optimis dengan hati-hati, memahami bahwa akuntabilitas sejati ditunjukkan melalui tindakan, bukan kata-kata.
Putusan akhir mengenai penanganan kasus oleh polisi akan ditentukan oleh ketelitian penyelidikan, kekuatan penuntutan, dan keadilan putusan akhir yang diberikan di pengadilan. Kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi melampaui kesalahan atau tidak bersalahnya ketiga tersangka. Kasus ini memaksa pemeriksaan kritis terhadap budaya dan sistem di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fakta bahwa petugas dituduh membunuh seorang rekan dari Divisi Internal Affairs menimbulkan pertanyaan yang mengkhawatirkan tentang disiplin, pengawasan, dan potensi impunitas di dalam jajaran. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada elemen di dalam kepolisian yang memandang akuntabilitas internal bukan sebagai pengaman yang diperlukan, tetapi sebagai ancaman yang harus dihilangkan. Kasus ini, oleh karena itu, harus berfungsi sebagai katalis untuk reformasi yang mendalam dan bermakna, yang bertujuan untuk memperkuat kontrol internal dan memastikan bahwa penjaga hukum itu sendiri mematuhi standar perilaku setinggi mungkin. Peran publik dalam proses ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Pengawasan publik yang berkelanjutan adalah penawar paling efektif terhadap godaan opasitas institusional. Dengan terus mengikuti kasus, menuntut pembaruan, dan mempertanyakan narasi resmi, warga dan media bertindak sebagai penyeimbang penting dalam sistem peradilan. Kewaspadaan yang berkelanjutan ini memastikan bahwa kasus tersebut tidak hilang dari berita utama dan tekanan tetap ada pada polisi, jaksa, dan pengadilan untuk bertindak dengan integritas. Seruan ini bukan hanya untuk keadilan bagi Brigadir Nur Hadi, tetapi untuk perombakan sistemik yang mencegah tragedi semacam itu terjadi lagi. Keterlibatan publik sangat penting untuk mengubah momen krisis ini menjadi peluang untuk perubahan yang tulus dan abadi. Saat proses hukum berjalan, fokus akan beralih ke ruang sidang. Disinilah bukti akan disajikan dan argumen dibuat. Publik harus terus memantau fase ini dengan cermat, memastikan persidangan dilakukan secara adil dan terbuka. Tuntutan keadilan mensyaratkan agar motif sepenuhnya terungkap dan hukuman sesuai dengan kejahatan, mengirimkan pesan yang tegas bahwa tidak ada toleransi untuk kebrutalan semacam itu, terutama dari mereka yang bersumpah untuk melindungi. Persidangan yang transparan dan putusan yang adil sangat penting tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga untuk memulihkan sebagian kepercayaan publik yang retak terhadap sistem hukum. Pada akhirnya, penyelesaian kasus ini akan menjadi momen penting bagi sistem peradilan Indonesia. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Warisan Brigadir Nur Hadi seharusnya tidak hanya menjadi tragedi, tetapi juga yang memicu komitmen baru terhadap akuntabilitas dan integritas di dalam kepolisian. Mari kita terus mengawasi, bertanya, dan menuntut keadilan. Dengan demikian, kita menghormati ingatan korban dan berkontribusi pada pekerjaan yang lambat, sulit, tetapi perlu untuk membangun sistem peradilan yang lebih baik dan lebih dapat dipercaya untuk semua. Jalan menuju reformasi itu panjang, tetapi dimulai dengan meminta pertanggungjawaban kekuasaan, satu kasus pada satu waktu.